Kondisi rumah Sri Mulyani di Jalan Mandar Sektor 3 terpantau masa udah benar masuk dalam rumah Sri Mulyani. Kondisi rumah Sri Mulyani di Jalan. Oke, ini adalah kondisi yang diduga rumahnya Ibu Sri Mulyani. Kita nggak tahu ya, teman-teman, bagaimana kenyataannya karena simpang siur beritanya, benar apa enggak, gue juga nggak tahu. Tapi gue juga pengen bikin video ini sebagai tanggapan ya. Yang pertama adalah gua diamnya Sri Mulyani menurut gua adalah tindakan yang tidak tepat ya. Dalam situasi seperti ini, Sri Mulyani seharusnya sebagai pelayan rakyat, sebagai salah satu orang yang dikritisi, harusnya bersuara, ya. Mungkin minta maaf gitu atau bagaimana ya, minimal dia menenangkan masyarakat. Tetapi Sri Mulyani kembali lagi seperti biasa dengan gaya dia yang sangat arogan dan sangat angkuh ya. Dia menutup komentarnya di Instagramnya dan dia tidak bersuara sama sekali ketika rakyat lagi berteriak gitu ya. Itu yang sangat gue sesalkan. Namun anyway, Sri Mulyani juga serba salah ya. Mau ngomong apa dia? Ya mungkin disuruh diam sama atasannya, kita nggak tahu ya. Yang kedua adalah apakah ini karma ya? Apakah ini karma akibat perbuatan dia yang suka diduga, yang suka memeras rakyat gitu? Ya jawabannya bisa iya, bisa tidak gitu. Dalam teori hukum karma yang gua ketahui ya, ya semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah memang akibat perbuatan kita sendiri ya, akibat karma kita ya. Tapi hanya teori gitu. Tapi anyway, baik itu karma atau bukan karma, tetap aja ya teman-teman ya, tindakan warga masyarakat ini tidak terpuji. Ini tidak baik, tidak benar, tidak tepat ya. Tindakan anarkis, tindakan menjarah rumah orang adalah salah, teman-teman ya. Itu adalah tindakan yang salah. Mau apapun pendapat lu, itu adalah tindakan yang salah. Itu adalah ciri-ciri negara demokratis yang belum matang ya. Negara yang demokratis yang sudah matang seharusnya rakyatnya itu tidak seperti itu. Apakah ada aktor intelektual di balik ini semua atau tidak gitu ya? Gua rasa polisi perlu mencari tahu ya. Polisi jangan diam ataupun apa istilahnya ya, lepas tangan ya. Tetapi polisi juga harus mencari tahu. Ini tindakan kriminal, teman-teman ya. Mohon maaf nih warga masyarakat dimanapun Anda berada, tindakan anarkis adalah kriminal. Tindakan mengobrak-abrik rumah orang itu adalah kriminal ya. Walaupun rumah orang itu orang kriminal ya. Walaupun Sri Mulyani lu anggap tuh penjahat, lu anggap dia orang brengsek, tetap tidak boleh lu jarah rumahnya, nggak boleh ya. Oke, pada akhirnya gue pun akan berusaha memberikan solusi kepada pemerintah Prabowo ini ya. Yang pertama adalah Pak Prabowo mesti ngeberesin organisasi polisi ya. Polisi mesti dipecat. Ya, lu tahulah siapa yang mesti dipecat ya. Dan mesti ubah sistem sistem perekrutannya ya, yang katanya nggak beres ya dari awal, perekrutannya nggak benar. Kemudian yang kedua, Prabowo perlu bereskan badan peradilan ya, pengadilan. Pecat tuh hakim-hakim yang error, yang brengsek, yang memihak pada penggugat ataupun tergugat, hakim-hakim yang diduga koruptor dan sebagainya. Kemudian rekrutlah hakim yang benar, rekrutlah hakim yang betul ya. Dan pengawasan hakim harus baik dan benar. Pengawasan hakim. Kalau hakimnya nggak beres, gue mesti lapor kemana? Selama ini gue sudah laporkan, tetapi banyak nggak beres juga, nggak berhasil gitu ya. Karena nggak diproses gitu. Kemudian DPR. DPR ini mesti gimana? Aduh, gue nggak punya solusi untuk DPR ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi kalau mau bubarkan DPR, gue rasa nggak tepat juga ya. Nomor 4, Prabowo batalkan IKN. Ya, IKN itu omong kosong, batalin aja. Kemudian MBG ya, makan bergizi gratis itu omong kosong, batalin juga. Nah, kalau WUS ini sudah terlanjur jadi ini barang ya. Kalau WUS sudah terlanjur sudah jadi barangnya sudah berjalan, nggak ada cara lain. Kita masih teruskan, tetapi ubah strateginya ya supaya bisa mencapai target itu masih dicari strateginya. Kemudian kembalikanlah uang efisiensi daerah ya, uang yang
ternyata tidak efisiensi itu ya, yang uang daerah dikurangin, kemudian daerah disuruh disuruh cari uang sendiri, ini nggak tepat ini. Lu nggak bisa suruh dia cari uang sendiri gitu loh. Lu mesti tetap tetap kasih dia uang ke daerah ini masing-masing supaya mereka bisa survive. Kalau mereka nggak bisa survive, mereka akan mencari jalan pintas. Nah, akibatnya gini nih semua nih, jadi demo semua nih, ribut semua nih, gara-gara kebijakan Prabowo awalnya, ya kan? Kemudian Danantara. Oke lah, Danantara dilanjutkan ya. Kan nggak mungkin lu balikin lagi semua. Tapi pecatlah si Rosan itu apalah ya. Gunakanlah seorang direktur yang profesional. Bukan dari orang politik. Dari orang profesional. Kalau mau maju Danantara harus gunakan orang profesional. Kemudian saran gue buat masyarakat ya teman-teman semua, warga masyarakat dimanapun Anda berada. Yang pertama, membubarkan DPR itu omong kosong, itu mustahil ya. Kalaupun lu berhasil, hasilnya itu bukan buat kita, bukan buat lu dan gue ya. Gua kasih tahu lu teman-teman ya warga masyarakat, kalau lu membubarkan DPR, kalau berhasil bubar, manfaatnya bukan untuk kita, ya. Jadi jangan membuat lagi narasi membubarkan DPR itu bukan narasi yang tepat. Yang kedua, anarkis bukan solusi ya. Demo damai itu boleh, itu bagus negara demokrasi, mengutarakan pendapat di muka umum. Tetapi anarkis itu bukan demo ya. Anarkis itu bukan tindakan yang tepat. Demo kita hari-hari ini sudah terbukti anarkis. Mau lu bilang itu bukan mahasiswa, lu bilang itu ada aktor intelektual, ada penunggang gelap dan sebagainya, apapun itu argumennya, tetapi demo sudah terbukti anarkis. Jadi lebih baik kita di rumah saja ya. Anda, gua, kita di rumah saja teman-teman ya. Intinya kita harus menahan diri, menahan diri. Saat ini kita masih menahan diri, situasinya sedang tidak menguntungkan warga masyarakat. Paham teman-teman ya? Situasinya bukan situasi yang menguntungkan warga masyarakat. Lu dan gua tidak sedang diuntungkan dengan situasi saat-saat ini. Jadi lebih baik kita di rumah saja, tahan diri, jangan ikut demo. Biarkan pemerintah Prabowo dan teman-temannya bekerja, teman-teman ya. Terlepas dari kerjaannya itu baik atau buruk, sesuai nggak sesuai harapan, itu nanti dulu. Tetapi menahan diri adalah tugas kita bersama, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.